Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل أسلافنا من خير الأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Zat yang telah memberikan seluruh kenikmatan dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia, dan tentunya kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kita dalam kehidupan akhirat kelak. Kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak henti-hentinya selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup dari para nabi dan para rasul, zat ataupun makhluk yang telah diturunkan oleh zat yang maha kuasa, zat yang maha mulia, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang terbaik, yang menuntun kita kepada jalan kebenaran dan menjelaskan kepada kita tentang jalan keburukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, alhamdulillah, pada hari-hari ini kita jumpai dan kita dapati kaum muslimin di belahan bumi manapun mereka sedang bergembira dengan dua kegembiraan yang sangat besar, dengan dua kegembiraan yang sangat agung, dengan dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka.
kegembiraan ataupun nikmat yang pertama, yaitu kaum muslimin yang Allah mudahkan untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah haji, maka mereka sangat bergembira dengan ibadah haji yang mereka lakukan. Setelah belasan tahun mereka menunggu, mengantri untuk mendapatkan giliran bisa melaksanakan ibadah haji, maka saat ini mereka sedang berada di suatu negeri yang di dalamnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kegembiraan, sebuah nikmat yang sangat besar yang mereka telah rindukan dan Allah telah berikan kepada mereka. Kemudian kegembiraan yang kedua bagi kaum muslimin yang berada di tanah airnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kegembiraan kepada mereka dengan memberikan syariat berkurban, menyembelih hewan kurban, dan kaum muslimin berbondong-bondong untuk bersama-sama memotong hewan kurban, bersama-sama untuk membagikannya ataupun menikmati dagingnya. Maka dua kegembiraan ini kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, adalah kegembiraan, kenikmatan yang sangat agung yang Allah Tabaraka wa taala berikan. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib hendak mengajak para jemaah semuanya mengambil satu pelajaran, satu faedah, satu hikmah dari syariat yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu syariat berkurban. Yang mana di dalam syariat berkurban ini, di antara salah satu pelajaran yang bisa kita ambil apabila seseorang menginginkan kebaikan, baik itu kebaikan dunia, terlebih lagi kebaikan akhirat. Apabila seseorang menginginkan sebuah kebaikan, sebuah kemuliaan, sebuah keagungan, duniakah itu apalagi akhirat, maka ia harus berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menginginkan kebaikan, maka harus ada sesuatu yang ia korbankan. Lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau menginginkan menjadi hamba yang spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana di permukaan bumi ini hanya ada dua Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam hendak mendapatkan predikat gelar sebagai kekasih Allah, maka tentu harus ada yang beliau korbankan. Tatkala beliau hari ini dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, beliau dikenal sebagai Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada yang beliau korbankan. Tatkala beliau telah menikah dengan istrinya Sarah, dan umur beliau telah mencapai 80 tahun, Allah Subhanahu wa taala belum mengkaruniakan anak kepada beliau, dan Allah takdirkan istrinya mandul. Di umur yang senja, sang istri melihat sang suami dengan penuh iba dan kasihan. Akhirnya tatkala ia melihat pembantunya, yaitu Hajar, yang kita kenal sebagai Siti Hajar, maka ia katakan kepada suaminya, nikahilah Hajar sebagai istrimu, mudah-mudahan darinya akan keluar anak keturunan. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar, kemudian lahirlah Nabi Ismail, seorang anak laki-laki. Akan tetapi Allah takdirkan ketika Nabi Ibrahim mendapati seorang anak laki-laki, maka kecintaan beliau kepada sang anak sangat besar. Semakin kuat kecintaan beliau kepada sang anak, di situ Allah hendak menguji.
seseorang yang kekasih Allah, seseorang yang ia bapak dari para nabi, seseorang yang ia menjadi imamnya orang-orang yang bertauhid. Allah hendak menguji cintanya lebih besar kepada sang anak atau kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Nabi Ismail. Lihat, seorang bapak yang telah menunggu untuk mendapatkan keturunan. Di umur 80 tahun ia mendapatkan seorang putra. Di saat ia sangat mencintainya, Allah perintahkan untuk menyembelih anak tersebut. Sebelumnya ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala juga menguji Nabi Ibrahim dan menguji sang istrinya, yaitu Hajar, dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yaitu Allah perintahkan Nabi Ibrahim tatkala Ismail telah lahir dan anak ini dalam keadaan masih menyusui pada ibunya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke gurun yang tandus yang tidak ada manusia. Yang mana Nabi Ibrahim memerintahkan kepada sang istri, pagi ini kita harus berangkat dari rumah kita meninggalkan negeri ini. Maka berjalanlah Nabi Ibrahim ditemani istri dan anaknya berjalan menelusuri negeri yang tadinya penuh dengan pepohonan. Mulailah mereka naik dan turun gunung. Akhirnya mereka kemudian sampai di padang Sahara. Kemudian mereka turun di sebuah lembah yang tidak ada satupun pepohonan di situ. Tidak ada satupun buah-buahan, tidak ada satupun tanaman, tidak ada satupun sumber mata air. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan sekantong makanan dan minuman, yang makanan dan minuman tersebut tidak cukup untuk dimakan oleh sang istri walaupun hanya 2 hari. Kemudian tatkala telah sampai di tempat tersebut, di tempat di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan sang anak dan sang istri, kemudian Nabi Ibrahim berbalik menunggangi ontanya, ia meninggalkan istri dan anaknya. Kemudian dari kejauhan sang istri memanggil, "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah engkau? Kenapa engkau tinggalkan diriku dan anakmu di tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada kehidupan di dalam?" Berulang-ulang kali Siti Hajar memanggil sang suami tidak menjawabnya. Kemudian barulah sang istri memahami tidak mungkin Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di suatu tempat kecuali itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Siti Hajar mengatakan kepada suaminya, "Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan dirimu untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am, ya." Kemudian seorang istri yang salihah, seorang wanita yang mukminah, yang mengatakan, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau demikian Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan. Kemudian tempat tersebut hari ini kita kenal sebagai tempat yang dikunjungi oleh kaum muslimin, di mana tempat Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Itulah kota Mekah, itulah Ka'bah, disitulah terpancar sumur Zam-Zam yang dinikmati dari zaman dahulu sampai hari ini airnya. Ini keberkahan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan anak. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir di gurun Sahara. Maka ini menunjukkan apabila diri kita menginginkan kebaikan, menginginkan kemuliaan dan keagungan, baik di dunia terlebih lagi di akhirat, harus ada yang kita korbankan. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dan mengira dirinya dengan mudah dan leluasa mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian Allah tidak mengujinya? Kalau kita mengaku beriman, mengaku berislam sebagai orang yang mukmin, berserah diri kepada Allah, maka kita harus mempersiapkan diri dengan apapun yang akan datang berupa ujian dan musibah. Dan ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, lihatlah hari ini kaum muslimin di belahan bumi manapun, mereka berlomba-lomba mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim, yaitu mereka mengorbankan hartanya untuk membeli hewan kurban demi untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
menunjukkan bagaimana dirinya betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah, baik jiwanya, raganya, hartanya, keluarganya, waktunya, tenaganya, apapun yang ia miliki, ia serahkan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan moto kehidupan seorang muslim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Zurina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Berjamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila kita hendak melihat bagaimana pengorbanan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya agama yang mulia ini bisa sampai kepada kita, dan hari ini kita bisa merasakan manisnya keimanan, manisnya Islam, maka lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat kelahirannya, yaitu beliau harus berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Supaya apa? Supaya Islam tersebar dan terpancar ke seluruh dunia dan sampai kepada kita hari ini. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah, dari kejauhan beliau mengatakan, wahai Mekah, ma min baladin ahabbu ilayya minki. Wahai Mekah, tidak ada satu negeri pun yang lebih kucintai daripada engkau. Seandainya kaumku tidak mengusir diriku darimu, masakantu ghairi, sungguh aku tidak akan bertempat tinggal bermukim kecuali di negerimu, kecuali di kota Mekah yang hari ini dirindui oleh seluruh kaum muslimin. Akan tetapi demi supaya kita bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan nikmatnya keislaman, merasakan nikmatnya ibadah, bagaimana menjadi seorang mukmin yang hakiki, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan kampung halamannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki doa yang makbul, yang tak kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pasti Allah akan kabulkan. Tapi lihatlah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdoa untuk menjadi seorang raja, untuk memiliki harta benda yang banyak, untuk menjadi orang yang disegani oleh manusia, tidak. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan apa? Mendoakan rahmah dan ampunan bagi umatnya. Ceritakan tatkala sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, sungguh menyedihkan keadaan dirimu. Engkau menggunakan pakaian yang lusuh dan kasar, sedangkan di sana Raja Persia dan Romawi, mereka hidup di tempat yang mewah, duduk di antara emas dan perak, beralaskan permadani, sedangkan engkau duduk di tikar yang terbuat dari anyaman, yang terbuat dari dahan dan daun kurma. Dan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di tempat tidurnya, maka tulang rusuk beliau ataupun di daerah tulang rusuk beliau akan berbentuk bekas anyaman tersebut. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, mengisahkan bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Beliau mengisahkan
rumahnya, dapurnya Rasulullah SAW beserta keluarganya tidak pernah berasap lebih daripada 3 hari. Karena tidak ada makanan, tidak ada gandum yang dimasak. Akan tetapi lihat bagaimana Nabi SAW ketika memiliki harta, beliau infakkan hartanya di jalan Allah. Beliau pernah bersedekah dengan 70 ekor onta. Padahal beliau dalam keadaan hidup yang sangat menyedihkan apabila dilihat dengan kacamata manusia. Akan tetapi hati Nabi SAW penuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Inilah yang membuat beliau sangat menginginkan Islam ini sampai kepada kita. Pada akhirnya saya bawakan sebuah kisah. Tatkala Nabi SAW berdakwah ke kota Taif, yang beliau mendakwahkan agama Islam kepada mereka, mendakwahkan supaya mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Akan tetapi penduduk Taif mengusir beliau. Bahkan penduduk Taif mengumpulkan anak-anak dan para budak dan wanita untuk melempari Nabi SAW dengan batu dan kotoran, sehingga badan beliau luka-luka, sehingga badan beliau dipenuhi dengan kotoran. Kemudian beliau duduk dan bersinggah berteduh di sebuah pohon. Maka datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan, "Wahai Muhammad, seandainya engkau mau, maka kami akan angkat gunung tersebut dan kami timpakan kepada penduduk Taif." Apa kata Nabi SAW? Jangan. Mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka, maksudnya dari anak keturunan mereka kelak, ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, dengan kasih sayang dan rahmat Nabi SAW, dengan bagaimana kasih sayang beliau kepada umatnya dan kasih sayang beliau kepada kita, hari ini kita kemudian bisa merasakan nikmat Islam. Maka demikianlah, tatkala seseorang menginginkan kebaikan, butuh pengorbanan. Maka tanamkan ini di dalam diri kita. Apabila kita menginginkan kebaikan dunia, terlebih lagi kebaikan akhirat, siapkan diri kita untuk mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, keluarga kita, apapun yang kita miliki, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Aqim shalah.